Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan QSWS. Roy Suryo, Tifa dan Rismond Sianipar yang diwakili atau dikuasakan ke Refli Harun pengacaranya, diantaranya salah satu diantara pengacaranya adalah Refli Harun. Kemarin melakukan persidangan di MK. Refli Harun yang katanya pengacara hebat, YouTuber hebat yang berpengalaman, kalau ngomong tentang ijazah Pak Jokowi los tanpa batas, tanpa ada yang ditakuti. Demikian juga dengan Roy Suryo, Tifa dan Rismond yang selama ini selalu gembar-gembor ngomongnya los, nggak pernah ada jeda, nggak pernah ada titik komanya. Seperti apa di persidangan MK? Ya, apakah masih tetap garang, masih tetap gacor? Kita lihat videonya. Justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional, makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. Tifauziah Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond Hasoholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. Tifauziah Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan kedokteran UI. Jadi, Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismond adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia.
Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami yang mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon. Ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryono di Projo MKes, dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan, ya, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum, dasar pengujiannya itu ada 3 ketentuan yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa permohonan secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena mau cepat-cepat, mungkin ini ada beberapa hal. Misalnya ini 19 halaman, tetapi tidak ada satupun angka di halaman permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti diperbaikannya, dicantumkan nomor halaman itu. Kemudian juga ada beberapa ketentuan undang-undang juga yang diajukan di sini, supaya juga penulisannya itu secara tepat. Ada yang menyebutkan pasal
kemudian tidak lengkap penulisannya. Jadi misalnya nanti dilihat di PMK 7 tahun 2025 itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nah, nanti di situ dilihat ada ketentuannya di pasal 10 dan pasal 11-nya itu supaya tepat menulisnya, jangan salah di dalam penulisan undang-undang. Misalnya seperti pasal 27A, pasal 28A, ayat 2, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu antara lain. Ini kan ada beberapa undang-undang tuh, tulis dengan lengkap penulisannya itu di tata cara penulisan perundang-undangan itu. Saya kira dari struktur dan format dalam beberapa bagian sudah sesuai. Kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disampaikan oleh kuasa mengenai kewenangan mahkamah ini, tetapi belum lengkap itu. Ya, cara penulisannya pun masih harusnya yang pertama-tama memang diuraikan mengenai dasar hukumnya mahkamah untuk dapat menerima, ya, memeriksa dan memutus permohonan ini. Tentunya penulisan pasal-pasal itu secara runtut menurut hierarkinya dari UUD 45 sampai turun kepada ketentuan-ketentuan di bawah konstitusi itu. Ini ada beberapa yang belum dicantumkan, hanya dua saya lihat yang sudah dicantumkan. Misalnya pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945 dan pasal 24 CR 1 UUD RI tahun 1945 itu masih ada beberapa yang belum itu, dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu pun penulisannya tidak lengkap. Masih ada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini juga penting. Ya, belum tercantum. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum dicantumkan. Pasal 2 ayat 4 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, ya, dituliskan di sini yang lama. Padahal kita sudah punya yang baru, PMK 2 2021 itu telah diperbarui dengan PMK 7 tahun 2025 dengan judul yang sama. Nah, ini saya kira harus diperbaiki penulisannya dan juga urut-urutannya yang belum. Dan di bagian kewenangan juga perlu saudara uraikan, ada beberapa uraian lah tentang misalnya tentang matriknya, kemudian tentang uji normanya, kemudian juga kalau seandainya ini kan ada pasal-pasal juga yang sudah pernah diajukan hampir mirip, ya, mungkin supaya tidak nebis idem. Saya kira Pak Replin udah jagonya yang gini-gini. Memang sengaja mungkin tunggu perbaikan ini kayak jadi sepertinya. Baik, dan kemudian di legal standing ini juga penting sekali karena ada 3 pemohon yang tadi sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga ada beberapa pasal memang sudah diuraikan di dalam kedudukan hukum ini, tetapi masih kurang dielaborasi. Belum tampak terlihat hubungan kausalitas ya antara pasal yang berlaku itu, ya, mengapa dia bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD RI 145 itu yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon. Apakah itu kerugiannya itu faktual atau berpotensi atau potensial sewaktu-waktu akan kemudian menimbulkan kerugian dengan berlakunya pasal itu. Nah, ini yang belum dielaborasi lebih panjang, apalagi ini juga ada pasal yang di undang-undang yang lama. Nah, itu perlu penjelasan yang cukup panjang juga itu dielaborasi, begitupun dengan pasal-pasal yang lain. Karena kan di sini menyebutkan bahwa selain daripada pemohon itu semua adalah warga negara Indonesia, dan disebutkan juga di sini fokus kegiatannya, kemudian juga kaitan dengan aktivitas yang pernah dilakukan, profesi, pegiat demokrasi atau peneliti, ini juga harus dihubungkan satu sama lain supaya terlihat hubungan kausal perbannya itu, bahwa betul-betul pemohon ini memiliki ya kedudukan hukum legal standing, dan itu harus dielaborasi lebih luas.
semakin banyak norma batu uji dan pasal yang diuji dengan batu uji yang menjadi dasar pengujian itu dicantumkan dalam permohonan ini, semakin banyak juga uraiannya tentunya. Nah ini mungkin bisa nanti lebih fokus, lebih dipertajam prinsip-prinsip yang menjadi kerugian konstitusional itu antara lain. Nah sehingga bisa menjadi lebih jelas dan terang ya. Karena kalau tidak ada legal standing susah untuk lanjut, kan gitu. Saya kira pertentangan norma juga masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada 5 syarat parameter itu harus diadu ya, dikontestasikan antara pasal yang saudara anggap itu merugikan hak konstitusional itu dengan ketentuan yang ada, hak konstitusional yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian. Nah ini mungkin yang perlu dielaborasi lebih luas. Nah begitu juga di alasan permohonan, saya kira juga karena banyak juga pasal dan juga banyak undang-undang yang ada beberapa yang diajukan ini juga sekali lagi saudara harus menguraikannya mungkin lebih luas ya. Ini saya lihat hanya beberapa halaman saja, harusnya menjadi lebih banyak dengan pertentangan. Terutama di sini banyak sekali mengenai azas-azas yang berkaitan dengan legal certainty, kemudian juga legal justice yang juga harus dihubungkan satu sama lain. Frasa menyerang kehormatan ya, atau nama baik orang lain itu, dan frasa dengan cara menuduhkan sesuatu hal itu saya kira juga belum ada di dalam uraian yang dielaborasi yang cukup tajam untuk alasan-alasan permohonan ini memang betul-betul beralasan sebagaimana seharusnya ditentukan. Kemudian juga tentang kualifikasi pencemaran nama baik juga ini harus harus diuraikan. Ini kan ada pergeseran, itu apalagi ada undang-undang baru dan juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ini bisa dielaborasi. Yang lekat sekali kaitannya satu sama lain, yang bagaimana dengan kaitan dengan pasal 28 ya, ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian juga mengenai pergeseran rezim pencemaran nama baik dengan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian itu juga, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama juga tentang siapa yang boleh dianggap melakukan pencemaran nama baik itu bisa dilakukan pengujian dan sebagainya. Nah kemudian juga analisa terkait batasan kerahasiaan informasi publik, mungkin juga ini saya lihat belum muncul ya di dalam uraian-uraian ini ya, mengenai di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 14/2008 kan juga ada dikaitkan juga mengenai syarat-syarat itu, mungkin penting juga dijadikan kaitannya dengan baik konsep, teori maupun juga teori hukum terkait isu konstitusional perkara ini. Saya kira itu. Nah di petitum ini ada 10 ya kalau tidak salah, 10 petitum nih yang diajukan. Juga harus belum terkait antara posita dengan petitumnya itu. Mungkin nanti kalau sudah diperbaiki permohonannya akan lebih nampak keterkaitan antara apa yang ada di dalam alasan permohonan itu dengan yang menjadi diekstraksi ke dalam petitum ya, beberapa butir petitum. Yang ini saya lihat ini ada 10 butir petitum. Nah terutama yang angka 2 dan angka 3 ini itu yang berkaitan dengan pasal yang sebenarnya tidak berlaku lagi tapi mungkin punya alasan tersendiri. Silakan saja nanti seperti apa mengelaborasinya, kita menunggu perbaikannya dan juga di dalam perjalanan permohonan ini kalau seandainya lanjut ya. Kemudian juga kembali sinkronisasi antara posita dengan petitum supaya lebih lugas, lebih hati-hati dalam penulisannya. Dan juga lihat PMK 7 2025 di laman Mahkamah Konstitusi ada, supaya lebih tepat ya di dalam penulisan, kemudian juga menentukan pasal-pasal yang dipilih itu. Karena acaranya semua ada di sana. Bisa juga dilihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil kabul misalnya, mungkin lebih bisa dielaborasi juga dari sana.
Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi penambah lebih lengkapnya, lebih baiknya permohonan yang sudah diajukan di perkara nomor 50, permohonan nomor 50 PUU 24 tahun 2026 ini. Nah, itu pertama di kewenangan. Di kedudukan hukum, ini yang perlu ada perombakan yang agak serius, karena belum dijelaskan siapa pemohon ini, ketiga-tiganya. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu, apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini? Dan itu belum jelas. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refli, di KUHP baru, KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut di pasal 618, nanti bisa dilihat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah, itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini. Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah diberikan, dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek atau implementasi norma. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, yang ketiga, yang belum bisa ditemukan secara clear, uraian yang lebih jelas, mengapa norma-norma yang diuji atau yang diuji konstitusionalitasnya ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, tiga pasal konstitusi itu disebutkan, tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja? Dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pekerjaan kami adalah menilai argumentasi yang diajukan oleh pemohon, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah melihat video persidangan di Mahkamah Konstitusional, di mana di video tadi terlihat jelas dan terdengar jelas bahwa Refli Harun dalam membacakan atau menyampaikan laporan atau permohonannya itu beberapa kali di-cut oleh hakim, beberapa kali ditegur oleh hakim karena tidak pas atau melenceng dan sebagainya, beberapa kali. Dan lebih menarik lagi, dari laporan yang ada atau permohonan yang ada 19 halaman itu banyak sekali dikritisi oleh para hakim.
banyak sekali yang dianggap tidak wajar, dianggap kurang pas dan kurang benar. Ya, jadi persidangan awal ini memang dari laporan atau permohonan ini dikritisi oleh Hakim Konstitusional. Hakim MK 3 orang menyampaikan apa-apa yang harus direvisi, apa-apa yang harus dirubah, dibenarkan, sempurnakan. Dan ada satu kalimat yang menarik bagi saya. Di akhir video tadi jelas sekali. Jangan memaksa hakim untuk berargumen, memberikan argumen. Tugas hakim adalah menilai argumen pelapor atau pemohon. Itu jelas sekali. Artinya memang lemah. Apa yang dimohonkan oleh Refli Harun, oleh Roy Suryo, Tifa, dan Rismond lewat Refli Harun dan kawan-kawan, ini sangat lemah. Sangat lemah. Kita ikuti persidangan selanjutnya seperti apa, atau berlanjut atau tidak. Ikuti terus di Goes Wes. Wassalam.